يا من هوى Cuma Sulawesi ya? Hai, Sulawesi. Halo Sulawesi, Makassar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ardi Mandar. Kini akan mengajak teman-teman semuanya jalan-jalan di pelataran atau di dalam Masjidil Haram, atau lebih tepatnya di mana tempat orang-orang sedang mengelilingi Ka'bah. Disitulah kita hari ini. Cuma Sulawesi ya? Hai, Sulawesi. Halo Sulawesi, Makassar ya? Masya Allah. Mohon maaf tiba-tiba iklan tadi. Baiklah, kita sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel saya. Bantu subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di samping subscribe biar notifikasi pemberitahuan video live saya atau video yang saya upload bisa langsung masuk ke beranda video Anda. Kita langsung saja teman-teman semuanya, kita langsung tawaf melakukan ibadah umroh dengan memutari atau mengelilingi Ka'bah bersama dengan jamaah umroh yang lainnya yang dari beberapa negara yang sedang hadir untuk melaksanakan ibadah umroh panggilan Baitullah. Setelah kita berkeliling Ka'bah, tidak sengaja kita berjumpa dengan jamaah Indonesia yang sedang melakukan tawaf dan membaca doa agar umrohnya dikabulkan oleh Allah dan diterima oleh Allah. Bagaimana keseruan mereka? Ini dia para jamaah umroh kita dari Indonesia. Inni a'udzu bika min fitnatil qabri wa a'udzu bika min fitnatil Pelan-pelan. mamati. Allahumma inni a'udzubika. Setelah berjumpa dengan jamaah Indonesia, kita lanjut lagi berjalan sambil mengelilingi Ka'bah. Dan pada akhirnya kita tiba di tempat yang namanya Rukun Yamani. Begitu antusiasnya para jamaah umroh sampai berebutan dan sampai rela bermacet-macetan, panas-panasan hanya untuk menyentuh atau mencium Rukun Yamani. Ayo masuk, jangan pakai marah. Masuk. Masuk aja, masuk, enggak apa-apa. Dorong aja masuk ayo. Ayo masuk. Setelah dari Rukun Yamani, pada akhirnya kita tiba di Hajaratul Aswad. Begini juga keadaannya, tidak kalah jauh kemacetan yang ada di Rukun Yamani. Coba perhatikan bapak-bapak tersebut. Beliau ingin keluar tapi terdesak oleh kemacetan. Beginilah keadaan yang ada di depan Ka'bah, yaitu pas pintu Ka'bah mereka bergelantungan hanya untuk memegang pintu Ka'bah. Dan banyak lagi yang antri di belakang, dan begitu pula para jamaah umroh yang lainnya sangat antusias ingin sekali mendekati pintu Ka'bah ini. Bagaimana dia? Ini dia, kita lihat. Setelah kita dari pintu Ka'bah, kita lanjut lagi ke Multazam. Di Multazam itu banyak sekali juga orang yang ingin masuk, tapi untuk sementara waktu ini sedang ditutup karena
takut akan ada kemacetan yang melebihi seperti biasanya. Nah, inilah multazam namanya. Barang siapa yang sholat di dalam sana akan mendapatkan 1000 kali lipat dibanding sholat-sholat yang di luar. Setelah melewati multazam, kita berjumpa lagi dengan para jamaah umroh yang berasal dari Indonesia tadi. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Para jamaah umroh pun berlalu dan pada akhirnya kita berjumpa dengan seorang bapak-bapak yang sangat khusyuk berdoa di depan Masjidil Haram. Setelah bapak-bapak tadi kita lalui, akhirnya kita selesai pun yang namanya tawaf dan kita akan menuju masa'ah atau sa'i setelah kita sholat 2 rakaat. Beginilah di depan Ka'bah. Tidak jauh dari Ka'bah, sekitar 5 meter dari Ka'bah atau 10 meter. Inilah tempat mereka sholat karena tidak boleh langsung di depan Ka'bah. Ditakutkan, dikhawatirkan karena kemacetan. Jadi di setiap depan Ka'bah itu akan ada garis pembatas ditempati oleh orang-orang yang sholat untuk menuju sa'i setelah mereka tawaf. Beginilah keadaan mereka semua yang sedang berada di pelataran tempat yang disediakan untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Akhirnya kita menuju yang namanya sa'i, tempat sa'i itu. Nah, di bawah kolong ini kita akan menuju jalannya. Memang ini jalannya yang ada di sana. Kita akan menuju yang namanya tempat sa'i. Nah, di sanalah mereka juga berkumpul untuk berputar atau berjalan ke sana kemari sebanyak 7 kali. Sebelum kita tiba di sana, kita lihat dulu di mana-mana lagi-lagi Zam-Zam selalu berada di mana-mana. Bahkan petugas-petugas pun tidak pernah berhenti dan tidak ada capek-capeknya ataupun tidak ada lelah-lelahnya untuk mengisi atau mengganti wadah-wadah yang sudah kosong. Nah, inilah para pekerja itu bergaya lagi. Nah, itulah tadi para pekerja yang ada di Masjidil Haram. Akhirnya kita berjalan dan menuju tempat sa'i itu, di mana tempat sa'i itu berada di sebelah sisi kiri saya. Di dalam video ini berada di sisi kiri saya. Kita terus berjalan ke atas dan pada akhirnya kita pun tiba di puncak dan mengambil gambar mengarah ke bawah. Banyak sekali orang-orang yang sudah melaksanakan tawaf langsung menuju sa'i. Dari tempat sa'i tersebut, jika kita sudah menuju ke atas, di sana langsung kita bisa melihat yang namanya Ka'bah. Itu tembus pandang dari tempat sa'i. Nah, disinilah juga ada 2 sisi, satu untuk pejalan kaki dan satunya lagi untuk kursi roda. Jadi teman-teman semuanya ataupun saudara-saudari kita para jamaah umroh yang berasal dari Indonesia, jika Anda ingin memakai kursi roda, maka tempatilah tempat yang ada di atas. Karena kursi roda tidak diperbolehkan lagi berada di dekat Ka'bah jika ingin kita melakukan tawaf ataupun sa'i.
teman-teman, inilah tempat di mana kita akan menuju Sa'i, di mana kita akan langsung berjumpa dengan yang namanya Gunung Safa atau yang disebut Jabal Safa. Nah, di sini kita akan mulai start, akan menuju berjalan ke sana kemari sebanyak 7 kali, mulai dari Safa ke Marwah nantinya. Inilah penampakan gunung-gunung Safa itu yang ditaruhi atau ditaruh pencahayaan yang berwarna hijau di atas sana. Boleh kita lihat teman-teman? Gunung Safa pun berlalu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi menuju Marwah. Tetapi sebelum kita lanjut lagi, pada akhirnya azan pun berkumandang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Alhamdulillah azan pertama pun sudah selesai. Akhirnya kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita di Safa dan Marwah. Nah, kita sudah tiba di lampu hijau itu. Kita akan memulai lari-lari kecil. Bagaimana dulu sejarahnya. Sang ibu Nabiullah Ismail berlari ke sana kemari untuk mencari air, dan pada akhirnya beliau menemukan yang namanya air Zam-Zam. Lagi dan lagi di mana-mana air Zam-Zam disiapkan di Masjidil Haram, baik itu di tempat Safa maupun di Marwah, pasti Anda akan menemukan yang namanya tempat air Zam-Zam itu, di mana para jamaah bisa langsung meminum airnya. Nah, inilah mobil-mobil pembersih yang ada di Safa dan Marwah. Kita lanjut lagi berjalan, para hadirin wal khabirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di depan sana adalah Gunung Marwah, di mana puncak akhir kita berjalan ke sana kemari karena sudah cukup 7 kali, dan insya Allah diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah amal saya ini. Dan saya mendoakan kepada teman-teman semuanya, semoga Allah memberikan kesempatan pada kalian semua untuk ikut bersama para jamaah umroh meramaikan rombongan atau memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Alhamdulillahirabbil alamin, para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita sudah selesai menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan nantinya teman-teman pun ikut bersama kami menunaikan ibadah umrah. Sekali lagi saya akan menuju ke depan Hotel Zam-Zam menunggu sholat subuh tiba, karena yang tadi baru azan subuh yang pertama, nanti insya Allah yang kedua, dan kita akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Sekali lagi alhamdulillah kita pun sudah menunaikan yang namanya ibadah umrah, kita pun sudah menunaikan yang namanya salat subuh. Beginilah keadaan yang ada di pelataran Masjidil Haram setelah salat subuh pada hari Jumat yang barokah. Begitu sangat ramai orang-orang dari luar berantusias dan sangat ingin mendapatkan pahala menuju Baitullah untuk salat 2 rakaat yang namanya salat subuh. Kita pun akan melangkah keluar untuk meninggalkan sementara waktu Masjidil Haram karena semua ibadah sudah selesai. Dan tak sengaja saya bertemu dengan seorang pemuda yang khusyuk membaca Al-Quran duduk di kursi di depan di pelataran Masjidil Haram. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung video ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semuanya. Jangan lupa dan jangan bosan menonton terus videonya di channel Ardi Mandar. Sekali lagi saya ucapkan dan mendoakan kalian semua, semoga Allah memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk sampai ke Baitullah menunaikan hajat-hajat kalian. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita berpisah, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channelnya dan tekan tombol lonceng yang ada di samping subscribe, biar notifikasi pemberitahuan video saya selanjutnya bisa langsung masuk ke beranda YouTube Anda. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam,
Subhanakallahumma rabbi bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Wassalam. Jokowi 103, Jokowi 103. Sebelum dia. Jokowi 103, Jokowi 103, Jokowi 103, Jokowi 103.